Halo, selamat datang dan ini adalah all new Toyota Innova Reborn. Innova Reborn ini pada tahun 2025 memang masih diproduksi dan penjualannya sangat banyak banget. Jadi secara tampilan all new Toyota Reborn ini memang didesain dari tampilan yang luar biasa keren, yaitu secara tampilannya juga sangat oke. Kalau Bapak sama Ibu lihat dan perhatiin, di bagian depannya dia masih menggunakan lampu halogen kayak gini ya. Tapi it's okay. Mobil ini tuh sangat banyak banget peminatnya, mulai dari Innova G, kemudian tipe V dan juga tipe Q. Jadi pada tahun 2018 itu tuh Innova tuh ada banyak banget, ada tipe Q malah ya. Sampai akhirnya mobil ini tuh ada tipe Venturer-nya. Nah, pada tahun 2022 ketika mobil Scenic ini keluar, si mobil Reborn ini karena masih laku di pasaran, jadi mobil ini tuh masih diproduksi. Nah, pada tahun 2022 itu mobil diesel diproduksi dan sampai tahun 2025 mobil diesel ini tuh diproduksi terus-terusan. Karena penjualan dengan satu tipe aja, all new Toyota Innova Reborn tahun 2025 ini membludak sampai satu bulan itu penjualannya di 2000-an. Jadi penjualan hanya satu tipe Innova Reborn diesel ini memang sangat oke banget, apalagi dia sudah menggunakan penggerak roda belakang. Meskipun tampilannya masih menggunakan lampu halogen seperti ini ya, jadi mobilnya itu masih sangat worth it. Apalagi kalau misalkan Bapak sama Ibu menggunakan Innova Reborn ini untuk luar kota ataupun untuk mudik, cocok banget karena mobilnya itu sangat nyaman. Kita lihat di bagian depannya ya, lampunya sudah menggunakan lampu halogen dan di bawahnya juga menggunakan lampu halogen, termasuk di bagian lampu bawahnya ini menggunakan halogen. Halogen itu apa sih? Lampu yang menggunakan warna kuning ya. Jadi kalau misalnya Bapak sama Ibu lihat kan, kalau yang sekarang mobilnya menggunakan lampu LED, tapi lampu yang Reborn ini, Innova Reborn ini masih menggunakan lampu halogen. Nah, secara penampilan memang masih terlihat seperti mobil jadul, tapi tenaganya cocok banget karena dia menggunakan 2GD. 2GD ini adalah mesin yang didesain oleh Toyota khusus untuk keperluan mobil yang gagah dan juga biasanya orang-orang bilangnya cumi-cumi darat ya. Mobil ini tuh didesain dengan tampilan yang sangat menarik dan sangat keren. Karena mobil ini tuh tenaganya sangat badak banget, dia menggunakan 2400 cc untuk tampilan di bagian mesinnya. Kita coba lihat di bagian dalamnya. Nanti kita coba lihat juga di bagian mesinnya sih seperti apa sih sebetulnya. Nah, untuk bagian sekilas, bagian dalamnya dia juga sangat mewah dan juga sangat elegan ya. Karena di bagian tengahnya, di bagian belakangnya, ini banyak banget orang yang mencari mobil ini karena AC-nya, pengaturan AC-nya sampai ke belakang ya. Ada AC nih di bolong-bolong yang ini sama ini tuh ada AC di bagian belakang. Jadi cocok dan nyaman banget dan ini tuh lega banget. Dia juga penggerak roda belakang. Cocok kalau misalkan Bapak sama Ibu membeli mobil ini tuh untuk keperluan luar kota ataupun jalanan yang kurang rata. Bahkan untuk di daerah Jakarta pun mobil ini tuh masih sangat oke dan available karena masih bisa menggunakan biosolar yang harganya masih terjangkau. Kurang lebih harganya itu biosolar di Rp6.800 per liter. Kalau misalkan Bapak sama Ibu masih menggunakan biosolar dan barcode itu masih oke, juga masih bisa ya. Nah, bagian depannya yang memang terlihat ini masih menggunakan kunci manual ya. Jadi kalau misalnya Bapak sama Ibu lihat, kita coba terangin. Oke, tetap nggak ngaruh. Nih, kita lihat. Itu masih menggunakan kunci manual, tapi oke, mobilnya tuh udah oke banget. Dia masih menggunakan 6 km karena mobilnya ini baru jalan, belum dijalankan dan ini masih mobil baru. Kita coba lihat ya di bagian mesinnya seperti apa. Nah, tampilannya kayak gini. Dia memang didesain untuk mobil yang sangat kuat. Nah, untuk membukanya di bagian bawah ini ada tuas, jadi lumayan berat ya. Lihat mesinnya dia menggunakan 2GD. Jadi mesinnya itu mesinnya Fortuner yang 2400 cc, sama juga dengan mesinnya mirip-mirip dengan yang Pajero Sport ataupun mesinnya Nissan ya. Jadi dia tuh ada variannya, ada mobil-mobil SUV keren. Nih di sini udah ada ABS, kemudian di sini untuk elektrikalnya, ini untuk pompa untuk kelistrikan dan juga untuk
filter udara. Di sini untuk mesinnya udah ada penutupnya. Dan di bagian sini udah ada aki, dia bergaransi sampai 20.000 km atau 3 tahun. Setahun. Kemudian ini mesinnya bergaransi 100.000 km atau 1 tahun. 3 tahun ya, kalau untuk mesin 3 tahun atau 100.000 km. Udah ada peredam suara, ini tipe G tapi sudah oke banget dan di rapat gini ya. Jadi kalau misalkan mobil ini tuh kan mobil-mobil yang sekarang itu udah pada kopong ya. Di sini juga ada ya, inflator ya, jadi kayak kipas atau pendingin. Lebih aman kalau yang sekarang. Toyota diesel, lihat ya. Wah, ini berat nih. Ini secara tampilan memang keren dan juga sangat mewah. Makanya orang-orang kalau beli itu masih beli yang Innova Ribbon ini. Secara tampilannya juga masih oke dan dia juga didesain dengan tampilan yang sangat menarik. Nah, keunggulan Innova Ribbon ini, satu, cc-nya sudah menggunakan 2400 cc. Yang kedua, dia masih bisa menggunakan biosolar atau biodiesel yang harganya 6.800 per liter, dan di daerah itu masih banyak biodiesel atau biosolar. Yang kedua, mobil ini tuh cc-nya besar, dia menggunakan 2400 cc. Jadi tenaganya lebih gagah dibanding dengan mobil yang nanti kita akan jelaskan dibandingin dengan Innova Zenik ini. Kemudian yang ketiga, mobil ini tuh penggerak roda belakang. Jadi kalau misalkan nanjak ataupun jalanan tidak rata ataupun kayak licin kayak gitu, musim hujan kayak gini, banjir, mobil ini cocok banget karena dia bisa mengangkut atau mendorong mobil dengan penggerak roda belakang yang sangat kuat. Jadi kalau misalnya nanjak ataupun jalanan gak rata, mobil ini tuh cocok banget karena dia sudah menggunakan penggerak roda belakang. Apalagi kalau misalnya bawa beban yang banyak di bagian belakang untuk mudik, dan mobil ini tuh sudah sangat kuat banget. Mesinnya digunakan dari tahun 2015 sampai 2025, udah 10 tahun tidak ada masalah untuk si Innova Ribbon ini, karena dia memang penjualan tertingginya itu di Innova Ribbon versi diesel atau 2GD ini. Dan anak-anak muda cocok banget dan senang banget dengan mesin ini karena dia menggunakan cumi-cumi darat biodiesel, jadi keluar asap itu bisa dimaksimalkan atau bisa dibersihin juga sebetulnya. Jadi bapak sama ibu bisa menyesuaikan keinginan anaknya atau keinginan bapak sama ibu pun bisa untuk memakai Innova diesel. Dan harga jualnya ini masih stabil karena untuk mobil Innova diesel versi ini dia meskipun tipe G tapi banyak banget peminatnya, masih bisa dimodif untuk menjadi tipe V, untuk dimodif menjadi tipe Venturer atau menjadi Innova Q. Jadi bisa disulap sedemikian rupa karena mobil Innova G diesel ini memang secara tampilannya ini bisa dirubah ke versi tertingginya, yaitu versi Innova Venturer, bisa dimodif gitu. Jadi banyak banget, harganya pun stabil karena kalau misalkan teman-teman beli yang bekas itu harganya masih mirip-mirip. Ini kan harganya 437 juta di wilayah Jakarta. Kemudian ada diskonnya itu bisa sampai banyak banget. Jadi kalau misalkan sekarang harganya 437, ini harganya bisa 400 jutaan saja untuk yang versi Matic. Kalau yang manual di bawah 400 juta. Gila nggak? Mobil ini tuh keren banget. Konsumsi bahan bakar masih bisa menggunakan biosolar, penggerak roda belakang, dan mesinnya ini canggih dan badak banget dan bisa muat banyak, serta mobil ini tuh masih banyak dicari sama orang. Dan ini adalah mobil yang langka kalau misalnya bapak sama ibu lihat, karena dia sudah termasuk tiker, atau tiker ini adalah gratis servis selama 3 tahun dan juga gratis spare part dan juga oli. Jadi bapak membeli mobil ini nggak bakalan nyesel. Karena memang untuk mobil ini tuh secara tampilan juga masih bisa di-upgrade. Mesin juga udah keren banget, dan di bagian lampu ini bisa di-upgrade jadi LED atau jadi proyektor ataupun jadi LED yang terang banget gitu, bisa disesuaikan. Kemudian kekurangan ini tuh nanti kita coba bahas untuk di-compare sama yang tipe Innova Zenik ini ya. Nah, kalau untuk yang Innova Ribbon, bagian belakangnya atau bagian dalamnya itu memang masih menggunakan pabrik dan belum menggunakan kunci. Terus spionnya itu masih belum elektrik ya, masih di manual gituin. Tapi sudah ada kamera mundur udah ada, kemudian spion udah ada lampunya, udah electric mirror elektrik. Jadi kacanya itu cerminnya bisa gini-gini ya, bisa gerak-gerak dari dalam. Kemudian dia sudah menggunakan biosolar yang konsumsi bahan bakarnya overall sangat hemat banget.
tenaganya dia menggunakan 2400 cc. Jadi kalau misalkan Bapak sama Ibu cocok banget untuk pembelian di daerah ataupun di Jakarta untuk membeli Innova Reborn, bertemu langsung bersama Ilham. Nah, Ilham pamit undur diri, kita akan komparasi dengan Innova Zeniq yang ada di belakang Ilham. Keduanya ini sangat keren, harganya itu mirip, beda 1 juta. Yang tipe Reborn itu harganya 437 juta, yang tipe Zeniq harganya 436 juta saja. Untuk diskonnya hampir mirip-mirip, jadi Bapak sama Ibu kurang lebih potongannya bisa hanya sampai 400 jutaan saja. Bapak udah bisa membawa kedua mobil ini, Innova Zeniq bensin atau Innova Reborn diesel. Nah, nantikan buat Bapak sama Ibu, silakan bisa langsung datang ke Jakarta Timur, bertemu langsung bersama Ilham di sini. Dan untuk Bapak sama Ibu bisa langsung hubungi Ilham di 081224814418, bertemu di sini. Nah, untuk pembelian di Toyota Auto 2000 Kalimalang, khusus untuk dari YouTube, kita akan ada promo tambahan dan spesial. Jadi kalau misalnya Bapak sama Ibu wajib mencantumkan link YouTube ataupun infokan saja bahwa dapat promonya dari YouTube, bertemu langsung dan klik. Untuk wilayah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek kita masih bisa, kecuali wilayah Papua ya sama Sulawesi yang belum bisa. Tapi kalau untuk semua daerah itu bisa, karena kita langsung dari asal internasional. Untuk pembelian atau info boleh hubungi Ilham di 081224814418. Dan terima kasih, kita akan komparasi dengan versi yang satunya yaitu Innova Zeniq bensin. Satu lagi dari Innova. Yang pertama tadi kita udah bahas Innova Reborn diesel, dan ini adalah Innova Zeniq bensin. Nah, pada tahun 2022 Innova terbaru keluar. Model dan tampilannya seperti ini. Kalau Bapak sama Ibu lihat, boleh perhatiin. Dari bagian depannya dia sudah menggunakan lampu LED. Kemudian di bagian grill depannya berbeda dengan model yang Innova Reborn yang sebelumnya. Tampilan ini membedakan antara tipe Reborn dan juga tipe Zeniq ya. Kalau untuk tipe Reborn itu modelnya itu masih model lama, tapi sekarang berubah. Harganya kalau Innova Reborn yang tadi di sana itu harganya itu di 437, sedangkan yang Innova Zeniq ini di harga 436 juta. Kurang lebih kisaran 1 jutaan untuk selisihnya. Tampilan di bagian depan sangat keren, bagian sampingnya juga mirip-mirip. Nah, di bagian belakang ini ada yang berbeda. Untuk bagian belakangnya ada tulisan Zeniq di bagian bawah sini. Dan di bagian samping yang lainnya itu nggak ada tulisan tipe G, tipe V, ataupun tipe hybrid. Nah, untuk tipe Zeniq ini ada dua varian. Ada versi G hybrid, ada juga G bensin. Untuk tipe G bensin harganya mirip dengan Innova Zeniq ini, Innova Reborn ini. Harganya yang ini 437, yang ini 436. Kalau yang tipe varian hybrid dia harganya selisih kurang lebih lumayan banyak. Dia sampai di angka 480 jutaan. Jadi harganya selisih 50 juta dengan yang tipe bensin. Sudah ada kamera mundur di bagian belakang. Kita coba lihat dulu di bagian depannya seperti apa. Tampilannya memang keunggulan pada Innova Reborn atau Innova Zeniq ini. Nah, Bapak sampai Ibu lihat di bagian sininya sudah ada fingerprint. Jadi kalau misalnya Bapak sama Ibu mau buka di bagian dalamnya, ini tuh sudah ada tampilan yang sangat keren. Nah, kita lihat di bagian samping sebelah kiri ya, karena biar lebih terang. Untuk tampilan di bagian Innova Reborn ini memang sangat berbeda. Innova Zeniq ini sangat berbeda dengan Innova Zeniq dan ataupun Innova Reborn. Nah, kalau Zeniq ini tampilannya di sini udah ada coklat-coklatnya kayak gini. Ini untuk varian yang tipe G-nya. Kemudian kalau kita lihat di bagian dalam, ini sudah ada tampilan seperti ini. Jadi dia itu bisa nyimpan sesuatu ataupun cup ya, untuk mendinginkan di bagian sini. Airbagnya juga ada di bagian kiri dan di bagian kanan. Kemudian layarnya dia sudah di bagian atas. Tapi kalau yang tadi si Innova Zeniq memang masih tengkurap kayak gini ya. Kalau ini udah berdiri. Kemudian di bagian AC-nya, kalau yang tadi diputar-putar cetrek kayak menggunakan kompor gas, yang sekarang sudah menggunakan tombol. Seperti ini tombolnya. Nah, ya, atasnya juga masih menggunakan lampu warna kuning sama dengan Innova Zeniq Reborn tipe G juga. Dan untuk bagasi ataupun dashboard ada di bagian depan ini.
Sedangkan untuk tipe yang Ribbon, dia masih menggunakan rem tangan. Nah, kalau yang ini dia sudah electric power brake. Jadi handbrake elektrik ini hanya ada di tipe Zenic. Kalau yang di tipe Ribbon dia belum ada. Jadi kalau secara tampilannya Bapak sama Ibu boleh kita lihat dulu seperti ini. Sebentar biar kelihatan semua. Aku coba buka ya. Kalau tampilannya seperti apa sih sebenarnya si Innova Zenic ini kalau dibandingkan dengan Innova Ribbon ya. Wow. Nah, ini ada keunggulan dan kekurangan dari Innova Zenic. Yang pertama, keunggulannya dia sudah menggunakan nih, lihat tampilannya dia sudah sangat keren. Dia sudah tanpa ini ya, rem tangan. Dia sudah electric power brake ya. Jadi kalau misalkan rem tangannya yang tadi manual, sekarang sudah elektrik di bagian depan sini. Transmisinya sudah di atas seperti ini dan sudah menggunakan start stop engine button. Nah, ini yang membuat si Zenic ini jadi lebih keren. Dia udah electric start stop engine. Di belakangnya, kalau yang tadi si Ribbon tuh di atas ini ya. Nah, yang sekarang kalau yang si Zenic tipe G, dia masih menggunakan tombol yang tipe Zenic ini udah kayak gini. Jadi lebih keren, ada pengaturannya di bagian bawah dan bisa nge-charging. Dia Type C. Udah Type C semua. Jadi memang lebih oke sih sebetulnya kalau untuk bagian interiornya. Tapi kalau untuk luas itu mirip-mirip ya, karena tapi yang ini agak lebih tinggi dibanding sama yang Zenic. Karena dibanding sama Ribbon, kalau Zenic ini lebih tinggi atasnya karena di bagian sininya nggak ada roda ke belakang dan ini adalah penggerak roda depan. Dan di bagian belakang, kalau misalkan Bapak sama Ibu lihat, di bagian belakang ini bisa rata tengah. Misalkan Bapak sama Ibu mudik, ini tuh bisa rata tengah kayak gini. Kita coba lihat ya. Ini aku coba kan kelihatannya kayak gini ya, kayak nggak rata. Ini tuh bisa rata. Jadi kalau misalnya mau diratain, ini tinggal diangkat, digeser. Begitupun yang bagian sampingnya. Kita coba ratain dulu di bagian samping sini ya. Nah, Bapak sama Ibu bisa lihat untuk bagasi yang Ribbon memang ke samping ya, ke bagian sini, kelek gitu. Kalau yang si Zenic dia lurus rata tengah. Jadi kalau misalkan untuk bagasi harusnya yang si Ribbon ini lebih lega. Dia bisa muat lagi ditambah sininya lega rata tengah. Gitu untuk bagian interiornya. Sedangkan kalau yang si Ribbon itu ke samping, jadi agak lebih sempit sebetulnya kalau yang Ribbon. Tapi kalau yang si Zenic ini keunggulannya lebih luas. Nah, keunggulan dari Innova Zenic ini, dia juga sudah menggunakan tombol yang power elektrik ya dari sana. Jadi dia udah start stop engine. Nah, tampilannya kayak gini. Kalau Bapak sama Ibu lihat di bagian belakang itu, nah itu tuh bagian AC belakang. Di depan ini ada AC lagi. Sebetulnya di Zenic juga ada, di Ribbon juga ada. Tapi atapnya ini agak ini ya, di tengah-tengah kalau yang Ribbon. Kalau ini di samping. Lebih elegan mungkin ya kalau yang ini. Dan ini tampilannya ada warna coklat-coklat gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak sama Ibu perhatiin di bagian depannya juga ini berbeda banget. Yang ini tampilannya ada di bagian atas gini. Nah, di sini juga sudah ada tombol seperti ini untuk membuka dan menyimpan sesuatu. Dan oh iya lupa, di sini tuh dia udah elektrik semua ya. Jadi kalau misalkan Bapak sama Ibu naik dan turunkan power window, dia itu bisa elektrik semua. Sampai di bagian belakang udah elektrik, bagian sini udah elektrik. Dan kalau misalkan Bapak sama Ibu menggunakan tipe yang bensin, dia konsumsi bahan bakarnya hemat juga seperti Innova Ribbon. Jadi rata-rata kalau konsumsi bahan bakar yang dulu si bensin ini, dia menggunakan konsumsi bahan bakar di kisaran 8 sampai 12. Kalau sekarang 12 sampai 15 km per liter dia bisa. Si Zenic yang sekarang ya, Zenic bensin.
Yang keunggulan dari Zenik itu yang sekarang tampilannya udah oke, interiornya sama lega ya di luas bagian kabinnya. Sama tampilannya sudah menggunakan lampu LED dan juga udah start stop engine button. Kemudian di bagian depannya modelnya ganteng. Kayak gini ya, ganteng kayak gini. Nah, si Ribbon ini, si Zenik ini ada dua model, ada yang tipe bensin sama Innova Zenik Hybrid. Jadi keduanya Bapak sama Ibu bisa memilih untuk ngambil Innova yang Ribbon atau Innova Zenik. Nah, secara keunggulan si Innova Zenik ini dia sudah menggunakan CC satu, dia luas kabinnya lega, yang kedua interiornya ganteng, yang ketiga dia tampilannya sudah baru dan sudah menggunakan lampu LED. Udah start stop engine juga. Jadi ada 5 keunggulan. Tapi kekurangannya pertama, velgnya dia masih menggunakan velg 16. Kalau yang si Ribbon dia menggunakan two tone color 2 warna, kalau yang ini masih satu warna. Dia masih menggunakan velg 16 tapi satu warna silver doang. Yang kedua, mesinnya masih menggunakan 2000 cc bensin. Kalau yang ini 2400 cc, tapi konsumsi bahan bakar mirip-mirip. Yang ini menggunakan diesel, itu sebetulnya Pertamina Dex itu harganya 16.000. Kalau Pertamax Turbo harganya juga 13 sampai 15.000. Tapi yang paling hemat dia bisa pakai Pertalite, harganya 10.000. Yang ini bisa pakai Biosolar, harganya 6.800. Dua-duanya harus pakai barcode subsidi dari pemerintah. Kemudian kalau yang Innova Zenik ini dia memang secara spion belum elektrik, yang ini juga belum elektrik, tapi dia penggerak roda depan yang si Innova Zenik ini. Innova Ribbon ini penggerak roda belakang. Kemudian dari selain CC penggerak roda depan, si maintenance-nya sama, dia sama-sama menggunakan free service selama 3 tahun, yang ini juga 3 tahun, dan juga gratis spare part selama 3 tahun. Oli juga gratis dua-duanya. Tapi yang ini sudah ada GPS-nya, yang ini belum. Gitu. Kalau yang ini bisa dicek di Touch untuk ngecek GPS selama 3 tahun gratis, yang ini belum ada. Dua-duanya sudah dilengkapi dengan Astra World selama 5 tahun gratis biaya emergensi kalau misalkan mogok ataupun ban bocor ataupun hal-hal yang lain seperti overheat yang lain-lain juga bisa dibantu sama Astra Auto 2000. Nah, untuk harganya ini 436, ini 437. Harganya mirip-mirip, diskonnya mirip-mirip, angkanya Bapak sama Ibu harganya kurang lebih di kisaran 400 jutaan sudah bisa membawa Innova Zenik bensin atau Innova Ribbon diesel. Keduanya sangat unggul di jalanan. Kalau misalkan saran dari Ilham, kalau misalnya Bapak sama Ibu pembeli dengan biasa digunakan untuk di dalam kota, aku saranin pakai Innova Zenik. Tapi kalau untuk sering luar kota, aku saranin pakai Ribbon. Yang ini tangguh, cc-nya 2400 cc, tenaganya bandel, harga jualnya oke. Yang ini konsumsi bahan bakarnya hemat dan dia penggerak roda depan sangat nyaman. Dan sangat ringan untuk pakaian steeringnya. Power steeringnya dia sudah menggunakan electric power steering. Kalau yang ini menggunakan power steering menggunakan hidrolik, jadi agak keras atau agak berat. Kalau yang ini sudah ringan. Nah, sekian dari Ilham. Buat Bapak sama Ibu yang mau membeli mobil baru, silahkan datang langsung ke Toyota Auto 2000 Kalimalang. Bertemu langsung bersama Ilham di sini. Buat Bapak sama Ibu, bisa langsung hubungi Ilham di 081224814818 atau datang langsung ke Jalan Raya Tarum Barat nomor 45 di Jakarta Timur. Bapak sama Ibu boleh hubungi Ilham di 081224814418 dan Ilham pamit undur diri and see you next time. Bye-bye. Di depan kita ada mobil yang sangat keren, yaitu menggunakan Innova diesel. Bukan. Ini ada Innova Zenik, di sini ada Fortuner. Jadi keduanya itu lagi servis. Nah, setelah pemakaian beberapa bulan yang lalu, mobil ini tuh dimodif. Mungkin kalau yang sini sebetulnya tipe G ya, karena dia dimodif jadi agak keren nih di bagian sini. Nah, sebetulnya kalau tipe Zenik itu bisa dimodif karena secara tampilan juga sangat keren. Dan di bagian yang satunya lagi ini adalah Fortuner GR. Fortuner GR ini tahunnya udah lama, mungkin ini dimodif juga ya. Ini tampilannya udah keren banget.
Jadi kedua mobil ini udah bisa dimodif sama-sama. Jadi sangat keren, dan mobil ini tuh kita coba lihat ya di bagian samping, depan sama di bagian belakang. Nah, tampilan depannya ini harganya di 400. Ini bukan hybrid. Ini tipe bensin. Kemudian dia tipe G. Harganya itu 436 jutaan saja. Bisa dimodif jadi Innova tipe Q. Jadi ada tambahan di bagian sini nih. Ini tuh tambahan kalau Bapak sama Ibu menambahkan seperti ini ya tambahannya. Kurang lebih harganya itu di kisaran 17 sampai 21 juta kalau misalkan mau di fullin. Tapi kalau cuma nambah ininya doang nggak nyampe, kayaknya cuma 2 juta juga nggak nyampe deh. Kiri kanan. Kemudian secara tampilannya memang ganteng ya kalau misalkan ditambahkan jadi kayak Innova Scenic tipe Q ini. Ini sudah oke dan sudah sangat keren. Kalau misalkan Bapak sama Ibu lihat di bagian sampingnya, dia ini masih manual ya. Kalau misalnya Bapak sama Ibu lihat nih, tampilannya kayak gini. Ini sudah masih manual. Kemudian di sini sudah elektrik. Nih, kalau bunyi kayak gitu berarti dia ada kunci di bagian dalam. Dia sudah elektrik seperti ini tampilannya. Kemudian kalau misalnya Bapak sama Ibu lihat di bagian belakang, nih, lihat kalau yang tipe G dia belum ada tulisannya, ada hybrid atau Q atau V, hybrid atau bensin. Kalau yang V bensin, G bensin, dia belum ada tulisan tipe V-nya. Atapnya sudah menggunakan shark fin antena dan juga ada stop lamp ya belakangnya. Twist garnishnya sampai ke belakang seperti ini. Innova Scenic-nya tertempang di bagian samping. Sedangkan kalau untuk Innova yang tipe Q, dia memang sudah ada tulisan tipe Q, hybrid, dan dia juga sudah captain seat. Kalau yang ini memang masih tipe G nih, Bapak sama Ibu lihat di bagian sininya dia masih menggunakan tipe G bensin ya, G bensin. Nah, tampilan ini child lock ya. Di bagian depan nih kayak gini. Tampilannya sudah dimodif keren, jadi sudah kulit ya di bagian dalamnya. Tuh, udah bagian kulit. Jadi udah oke banget. Nah, kita coba lihat dan perhatiin untuk tipe yang Reborn. Yang satu lagi. Ini adalah Innova Fortuner GR Sport. Ini tipe GR ya, yang baru keluar di tahun 2022. Tapi ini apakah yang 2800 cc atau 2400 cc? Kita coba lihat di bagian tampilannya. Secara tampilan modelnya dia sudah, velgnya sudah berubah. Kemudian di ini juga sudah hitam. Di bagian belakangnya biasanya ada tulisan 2.8. Ini tipe GR, tampilannya sangat keren, dan juga GR Sportnya ya. Ini ada tambahan di bagian belakang itu kayak body kit kayak gini. Dalamnya juga sangat baik dan dia sudah sangat nyaman karena dia sudah menggunakan kulit seperti ini. Wow, oke banget ya. Kalau misalnya Bapak sama Ibu senang menggunakan mobil-mobil tinggi, cocok banget menggunakan All New Toyota Fortuner tipe GR ini. Dia didesain dengan tampilan yang sangat menarik dan sudah sangat baik. Atasnya sudah ada layar TV tambahan kayak gini. Terus di bagian sampingnya ada tulisan GR Sport karena dia tipe tertingginya Fortuner ataupun tipe GR. Udah elektrik kiri kanan untuk bagian seaternya. Sedangkan kalau untuk yang tipe G atau tipe Scenic dia masih manual geser dan untuk majunya. Nah, kalau untuk tipe Scenic ini tampilan bagian belakang dan tipe Fortuner ini kita lihat tampilannya sangat ganteng dan keren. Atasnya juga sangat tinggi. Kalau secara tinggi memang berbeda ya, karena ini tipe G yaitu tipe GR. Nah, kalau si Scenic ini kayak gini, kalau yang tipe GR Sport memang ganteng ya kalau untuk yang versi sportinya. Bapak sama Ibu bisa merhatiin, ini sudah sangat ganteng banget. Nah, buat Bapak sama Ibu bila bisa langsung datang ke Toyota Auto dari Kalimalang untuk servis. Jadi kalau misalkan mau servis ataupun tune up bisa langsung di Toyota Auto dari Kalimalang seperti ini. Ini cocok banget dan ganteng. Sekarang itu sebetulnya kalau untuk Fortuner sama si Scenic ini karena keduanya sangat laku, jadi ganteng ya kalau misalnya Bapak sama Ibu lihat. Seperti ini. Tampilannya ganteng dan dia juga sudah bisa mendapatkan free service selama 3 tahun, spare part selama 3 tahun, dan juga dapat oli. Jadi kalau misalnya Bapak sama Ibu membeli Fortuner ataupun Scenic kayak gini, ini sangat oke. Ini untuk warna grey dan itu untuk warna hitam. Jadi sangat oke banget ya kalau misalkan tampilannya
sangat baik. Apalagi kalau misalnya Bapak sama Ibu, nah itu untuk tipe yang VRZ doang. Jadi ada yang bedain tuh. Untuk Fortuner tipe GR, dia warnanya di bagian sini nih. Bapak sama Ibu lihat. Nah, di bagian sininya tuh dia warnanya itu abu, kayak grey chrome, black chrome gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang tipe VRZ, dia warna tuh kayak gini, silver. Nah, silver kayak gini. Wow, keren kan? Secara tampilannya oke banget, dan dia sudah mendapatkan performance yang sangat bagus karena secara tampilan keseluruhannya dia sudah didesain dengan cc yang sangat mumpuni. Nah, buat Bapak sama Ibu, silakan bisa langsung datang ke Toyota Auto 2005 Malang, bertemu langsung bersama Ilham di 081224814118 karena kondisinya lagi mau mudik lebaran. Wow, rame banget yang lagi servis. Nah, terima kasih buat Bapak sama Ibu. Ilham pamit undur diri. Nanti kita akan lanjutin ke video-video selanjutnya. Bisa request, mau di request mobil apa untuk dicek. Dan buat Bapak sama Ibu, hubungi Ilham di 081224814418 dan see you next time and bye-bye.